Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf tadi pagi yang pergi ke Masjid Binangun tidak ketemu Ustazah Eva karena saya kelalen al-jebulu hari ini al-kedobelu. Nah, jadi saya izin kepada Mas Gale takmir masjid untuk memprioritaskan mana yang lebih kita jadikan prioritas dalam dakwah. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini spesial ini Mbah Mut ikut datang ngaji ini, Masya Allah. Tidak sengaja, tapi Allah yang mengatur pasti yang terindah. Mari kita awali kajian kita sore hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Sudah habis bulan Syawal, tetapi judul kajian hari ini masih halal bihalal. Karena ketika halal bihalal kemarin kita sudah sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Para ulama berdoa 6 bulan setelah berakhirnya bulan Ramadan supaya sepanjang ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini pengurus Mafaza mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum, sudah terlambat atau belum, Bu? Belum, tidak ada kata terlambat untuk selalu berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah meridhoi kebersamaan kita di Mafaza ini. Ibu, sebelum masuk pengajian, Mafaza ini ada di dalam Al-Quran. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan, kemenangan, kejayaan, keberhasilan dan seterusnya. Maka kita berdoa semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diuntungkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Tentang masjidnya, mengulang sedikit, di Indonesia ada 2 mafaza dan 1 di negara Maroko, Ibu. Mafaza yang paling besar adalah di Purwokerto. Kemudian ada di sini dan yang ketiga ada di negara Maroko. Siapa yang membangun? Nama beliau, semoga Allah merahmati beliau dan melapangkan kubur beliau. Nama beliau Abu Sofi, memiliki seorang istri yang sangat beliau cintai. Kemudian ketika istrinya meninggal, beliau membangunkan 3 masjid saking cintanya kepada istrinya. Masya Allah. Besok kalau kita mati dibangunin apa sama suami, Bu? Masya Allah. Apa, Bu? Ya bangun masjid neng boten sebleger. Kalau suami kita infak kacanya berarti kita dibangunkan masjid neng kacane. Nek infak mustakane berarti ya digawekna masjid neng gur. Ya mboten apa tidak perlu iri. Masya Allah. Alhamdulillah begitulah kisah masjid ini. Dan sekarang yang masih ada adalah putra-putra beliau. Maka ketika kita memakmurkan masjid ini, semoga kita memberikan pahala jariah untuk yang mewakafkan bangunan masjid ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kloter Banjarnegara untuk haji sudah berangkat pada tanggal 1 kemarin. Sedangkan Wonosobo insya Allah di akhir Mei. Biasanya Wonosobo yang awal, Banjarnegara yang akhir. Masya Allah, Bu, kalau ada orang haji ikut senang pokoknya, Bu. Ayo kita mendoakan silaturahmi. Gak bisa silaturahmi WA, Bu. Masya Allah, berdoa sama Allah. Hari ini kita belum bisa ikut berangkat, besok
entah bulan depan, tahun depan, Allah izinkan kita semuanya untuk berziarah Makkah dan Madinah. Maka ya Allah, semoga duduk kita siang hari ini menjadi lantaran untuk kita semuanya layak mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar satu hadis yang sudah sangat terkenal. Hadis yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Bahkan banyak ibu yang kalau bilang sama anaknya atau suaminya atau anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa, kita menyampaikan hadis ini. Apa hadis itu? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bagaimana bunyinya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Biasanya kita mutus sampai ke situ. Ternyata masih ada terusannya, jangan kita putus. Terusannya apa? Wa fi kullin khairun. Apa terjemahnya? Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai. Dua keutamaannya. Satu, lebih baik. Yang kedua, lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Tapi ada terusannya. Kita sering putusnya sampai situ. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa fi kulli khairun. Wa fi kullin khairun. Dan masing-masing, berarti masing-masing yang apa? Yang kuat dan lemah ada kebaikannya. Jadi yang kuat ia punya kebaikan, yang lemah juga. Tetapi yang kuat punya dua keutamaan. Apa keutamaannya? Lebih baik, yang kedua lebih dicintai. Sekarang pertanyaannya, selama ini kalau kita dengar hadis ini bayangannya kuat itu tentang apa, Bu? Tentang fisik. Maka kita sering kalau ngomong sama pemuda, ayo mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada yang lemah gitu. Atau kita dulang anak-anak kita, ayo Kak, biar jadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang, Masya Allah, Bu. Ketika kita memahami hadis ini dengan membawa bahwa mukmin yang kuat itu adalah yang apa, Bu? Yang kuat badannya, yang six-pack, yang ikut nge-gym, yang kemudian perutnya apa, Bu? Wah, perutnya rata, Bu. Wah, kalau kita tingkat berapa, Bu? Bertingkat-tingkat, jangan salah. Ada yang punya rumah tingkat, saya juga punya yang tingkat-tingkat. Masya Allah. Bukan itu ternyata. Mari kita renungkan. Pernahkah kita melihat di tayangan-tayangan dari Arab atau dari Indonesia, orang yang jalannya sambil merangkak, tapi pergi kemana, Bu? Ke masjid. Kemudian ada orang yang berkaki satu, sholat berjamaah di mana, Bu? Di masjid. Kemudian kita dengar kisah dulu para ulama ketika Masya Allah berjalan ke masjid itu dituntun karena yang satu buta, yang satu apa lagi. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang buta berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, boleh nggak kami nggak ke masjid? Karena matanya tidak bisa melihat. Kalau ke masjid harus dibantu orang lain. Dan beliau merasa merepotkan orang lain. Kemudian beliau merasa punya alasan untuk tidak pergi ke masjid karena matanya apa? Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ketika Bilal mengumandangkan adzan telingamu terdengar suaranya? Iya. Kalau begitu engkau tetap diwajibkan. Tidak bisa melihat loh, Bun. Kemudian yang kita saksikan itu jalannya apa, Bu? Merangkak, yang tadi kakinya satu berdirinya pada kaki apa, Bu? Apakah kalau kita bawa hadis ini ke fisik berarti mereka itu orang-orang yang lemah? Sementara ada yang gagah, kuat naik gunung di Dieng, kuat naik gunung Sindoro Sumbing. Tapi kalau ke masjid tidak kuat. Banyak ibu-ibu jangan tersinggung, gak usah tersinggungan, di Wonosobo gak ada. Kalau lari kemana-mana kuat, jalan santai kuat, olahraga kuat, gayuh sepeda kuat,
tapi untuk hadir duduk di majelis ilmu, maka ibu bersyukur kepada Allah kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena kata para ulama, makna dari hadis tersebut bukan tentang bentuk tubuh, bukan tentang yang kakinya lengkap, bukan tentang yang tangannya komplit, bukan yang berdiri tegak, tetapi kekuatan ini adalah kekuatan yang diletakkan di dalam mana, Bu? Masya Allah. Maka kalau kita bawa ke fisik lagi, apakah berarti ketika Allah menciptakan teman-teman kita, maaf, mungkin punya kekurangan di mata, mungkin punya kekurangan di kaki, berarti mereka kita kategorikan sebagai orang yang lemah? Tidak. Maka ibunda, para ulama mengatakan, ayo kita bawa, karena makna hadis mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang itu adalah berbicara tentang apa, Bu? Tentang hati. Maka apa maksudnya? Allahu Akbar. Mari kita buka bersama surah Fatir ayat yang ke 32. Semoga tidak salah, sebentar. Surah Fatir ayat yang ke 32. Inilah penjelasan hadis tadi, kita dudukkan bersama dengan ayat ini, kemudian kita akan mengerti. Masya Allah. Mari Ibu kita petakan. Kira-kira kita termasuk mukmin yang apa? Kuat atau yang lemah? Kalau kita bawa ke fisik, berarti kita mengatakan yang pergi ke masjid adalah yang kuat, yang tidak pergi ke masjid adalah yang. Tapi apakah benar demikian? Apakah benar kita yang sudah duduk di masjid, duduk di majelis adalah mukmin yang kuat? Maka mari kita renungi ayat ini. Dan ayat ini sudah kita kaji berkali-kali. Surah Fatir ayat yang ke 32. Thumma kata Allah. Kemudian. Awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Ini peta kita hari ini. Peta yang pertama adalah peta orang-orang yang Al-Quran sebut sebagai golongan orang-orang yang zalimun li nafsih. Wa minhum muqtasid. Yang kedua, apakah kita masuk pada golongan yang pertama atau kita masuk pada golongan yang kedua? Sementara badan kita kuat, pergi ngaji kuat, pergi baca Quran kuat, berpuasa kuat, bersedekah sekuatnya kita lakukan, apakah benar kita masuk golongan pada orang-orang yang kuat? Yang kedua adalah muqtasid. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Sedangkan golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Pertama golongannya disebut zalimun li nafsi. Yang kedua muqtasid. Yang ketiga sabiqun bil khairat. Ayo kita hafalkan. Yang pertama zalimun li nafsih. Yang kedua muqtasid. Yang ketiga sabiqun bil khairat. Ulangi lagi penapal. Satu, zalimun li nafsih. Yang kedua muqtasid. Yang ketiga sabiqun bil khairat. Sekarang kita bicara yang zalimun li nafsih. Imam Hasan Al-Basri mengatakan ada 3 jenis kezaliman. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah kecuali pelakunya benar-benar bertaubat. Apa itu kezaliman yang pertama? Al-Quran sebut dengan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Jadi kezaliman menurut Imam Hasan Al-Basri yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah kecuali pelakunya itu bertaubat, yaitu saat kita semuanya melakukan perbuatan syirik. Bu,
kita mungkin tidak menyembah berhala. Ibu mungkin tidak datang membawa sajen ke bawah pohon. Ibu juga tidak datang membawa sajen ke pinggir sungai. Tetapi tanpa terasa banyak kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pun mripate ngelobok, keduten napa Bu? Nek keduten napa jarene? Oh, ajeng nangis. Nek telingane tengen panas digelenengi tanggane sing seseh. Tengen nek sing seseh ki Bang. Betul Bu? Kesyirikan. Kenapa kezaliman ini tidak diampuni? Masya Allah. Allah nggak mau Bu. Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah memberikan ampun kepada yang lain. Maka hati-hati Bu. Apakah benar nih kita termasuk yang kuat? Jangan-jangan kuat ngaji. Kuat datang ke majelis ilmu. Kuat baca Quran 1 juz 1 hari. Tetapi kepada kemusyrikan kita tidak kuat untuk menepisnya. Takut kalau ini tidak diupacarani ini nanti jadi begini. Kalau mau menikahkan tidak dibeginikan nanti jadi begini. Saya kok mboten tegel lajeng bahasa akan Bu. Pokoknya ibu pun ngertos dewek-dewek. Kita kuat fisiknya. Datang ke masjid. Sholat 5 waktu di masjid. Tetapi ketika kepada kemusyrikan kita tidak mampu meninggalkan. Barangkali inilah orang-orang yang masuk pada golongan pertama. Orang yang disebut zalim kepada dirinya sendiri. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang Allah akan memberikan ampun dengan syarat kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kezaliman apa itu? Kezaliman kita kepada orang lain. Yang tadi kezaliman kita kepada Allah bentuknya apa? Syirik. Kalau kita tidak bertaubat tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua kezaliman kita kepada siapa? Allah akan mengampuni kalau kita gimana? Jadi tidak ada ceritanya ketika kita nih Bu, Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ketemu salaman minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Bu, Ramadan itu ketika Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, mongko Allah akan memberikan ampunan kepada dosa-dosanya yang kapan? Itu adalah maksiat kita kepada Allah. Tapi tidak maksiat kita kepada sesama manusia. Itulah kenapa indahnya Islam di Indonesia, Bu. Angger bodo mesti onten apa? Halal bihalal. Do kumpul, do salaman, do nyuwun. Karena memang tidak bisa. Ya Allah ampuni aku karena aku sudah ngelendengi si fulan. Ibu datang dulu tuh sama si fulan. Maaf ya Ustazah, kemarin aku ngelendengi Ustazah gitu. Tenang-tenang saya maafkan. Kan sekarang lagi halal. Neneknya segelendengi maning ya pakai hitung anyar maning. Ngapa masalah. Tenang sekarang lagi halal bihalal dimaafkan Bu. Jadi harus begini dulu nih. Kalau ibu tidak sanggup mengatakan seperti ini, maaf ya Mbak, saya kemarin gelendengi. Tahukah kita Bu, apa kata para ulama? Cara kita menebus dosa orang yang kita gunjing dan kita jelek-jelekkan. Ketika ibu nggak sanggup, kayaknya pada nggak berani deh Bu. Mohon maaf lahir batin ya, kemarin tak omong ke. Tapi aku lagi ngomong ke, api-api kok gitu baru berani. Tapi kalau ya Allah ngapura ya, nyong pengen yakin gelendengi itu nggak berani Bu. Bagaimana caranya? Kita pernah sampaikan ini di pengajian. Bagaimana caranya? Saya masih ingat? Ada yang ingat? Caranya bagaimana Bu? Menebus kesalahan kita kepada orang yang sudah kita jelek-jelekan, kita rendahkan. Mengembalikan nama baiknya dengan cara ibu di majelis yang sama dan di majelis yang lain menyebut nama beliau dengan kebaikannya. Jadi ketika ibu pernah merendahkan seseorang atau saya pernah menggunjing, merendahkan seseorang, maka di majelis yang sama saya sebutkan nama beliau dan saya angkat kebaikannya. Masya Allah. Maka itulah kezaliman yang kedua. Kita akan diberikan ampun oleh Allah kalau kita minta maaf sama yang inilah dosa kita dengan Adam. Makanya kalau meninggal menawi wonten hak Adam, Masya Allah, hak Adam.
Hak kita dengan sesama manusia, menyakiti, menzalimi, itu harus kita selesaikan dengan apa, Bu? Maka lihat, Ibu perhatikan, kalau kita bertakziah, sahibul musibah biasanya berkata bagaimana? Kalau ada salah almarhum kepada ibu-ibu dalam bermuamalah, mohon, karena Allah tidak memberikan ampun kecuali kita menyelesaikan permasalahan kita dengan sesama Bani Adam dengan meminta maaf. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah kenapa memaafkan itu menjadi cirinya orang yang bertakwa. Karena minta maaf niku mboten enteng, memberi maaf nggih mboten enteng. Yang berat pasti konsekuensinya berat. Maka siapa yang bisa melakukan adalah orang-orang yang bertakwa. Kezaliman yang ketiga adalah kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Contoh, kalau kita nonton sebenarnya kita sedang menzalimi siapa? Diri sendiri. Ketika kita membuka aurat, berpakaian tidak dengan pakaian yang dicintai oleh Allah, siapa yang kita zalimi? Diri kita sendiri. Ketika kita punya kemampuan untuk bersedekah, lalu kita tidak mengeluarkan untuk bersedekah, siapa yang kita zalimi? Diri kita sendiri. Maka ibu, siapa yang disebut surah Fatir ayat yang ke-32 disebut zalimun li nafsi. Kata para ulama tafsir, golongan yang pertama adalah golongan yang mencampur adukkan antara kebenaran dengan keburukan. Dados pripun? Seperti Ustazah Eva kalau halal bihalal ngisi ular. Ibu ngertos ula nggih Bu? Ping pinten jar kula ling ngene. Ula itu jalannya gimana? Ngeten, kanan, kiri, kanan. Jadi zalimun li nafsi itu napa? Ngaji, mangkat, nonton, mangkat, maca Quran, semangat. Gosip, semangat. Belajar sejarah, semangat. Drama Korea. Sudah sampai sini pengajiannya bubar, Bu? Jadi kita kira-kira masuk golongan yang keberapa, Bu? Ya Allah. Campur aduk. Artinya apa? Kita melakukan perbuatan baik, ia melakukan perbuatan buruk. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa golongan yang pertama keburukannya lebih dominan daripada yang apa, Bu? Dia tidak punya kekuatan untuk menolak kemaksiatan. Jadi ngeten iki, ngaji yo, mayo. Tapi ketika dijagi nonton yo, dia tidak punya kekuatan untuk berkata, "Grenyong es ngaji kah?" Nonton, misalnya, yakin ana film drama Korea Palmaire. Apa ta judulnya, Bu? Gak punya kekuatan untuk menolak. Mbak, yo dolan mong pantai, yo nyong prige lho, nyong klambine kyang kene. Halo, kala-kala, kados tahun pisan li aja nggo klambi. Kayak kono ben kepenak nang pantai ngagem-ageman sing setan tuh bahasanya pinter, Bu, yang simple. Oh, yang apa, Bu? Simple sama dengan kudunge simple. Katoke simple. Dhuwurane makanya orang yang suka simple kemarin tuh ya Allah di sebuah tempat enggak di Wonosobo, Bu. Itu ibu sama suaminya loh, sama anaknya. Ya Allah kalau ngangkat gini gitu. Terus turun, saya bilang, ya Allah mbak. Terus saya bilang gini, ya Allah berikan petunjuk kepada mas itu supaya diberi hidayah. Allah janganlah perutnya itu ditambak-tambakkan ke orang lain. Cukuplah untuk dia sendiri. Maka ibunda, orang yang zalimun li nafsi gak punya kekuatan untuk menolak maksiat. Jadi ketika kita diajak gunjing, gak punya kekuatan. Long kula asline mboten jenglendengi us, long barang wong niku dongeng terus ya kula suwi-suwi kepancing Kak. Niku jenenge napa, Bu? Zalimun. Ketika kita memilih untuk mendengarkan lagu ketimbang kita mendengarkan ceramah, itu namanya kita napa, Bu? Zalimun li nafsi. Jadi zalimun li nafsi itu adalah al-mu'minu dhaif. Kenapa? Hatinya lemah untuk menolak
kemaksiatan. Maka siapa orang yang disebut dengan mukmin yang lemah dan siapa orang yang disebut dengan mukmin yang kuat? Ketika kita kembali kepada Fatir 32, maka orang mukmin yang dimaksud orang mukmin yang lemah adalah orang mukmin yang di dalam hatinya tidak punya kekuatan untuk menolak nopo. Kita kadang masih begini, Ustazah, pripun? Lah pripun? Kulo kan ngeten niki, Masya Allah. Kulo kan bakar boten menyenek kan bakar daun kemangi kalih napa niki kula ngarang contoh nih, kalau ada nama tempat dan peristiwa yang sama itu hanya napa Bu? Kula kan bakar kemangi jare men boten, kita kan gini, ya Allah Bu. Artinya kadang kita tuh berada di lingkungan yang tidak bisa menolak. Maka saya bilang gini, sudah, kalau Anda berani berdakwah maka katakan, Pak, itu syirik. Kalau kira-kira kita mengatakan seperti itu dan yang kita dakwai itu akan jadi breng Bu, maka sudah. Bismillahirrahmanirrahim, kula mboten ngandel napa-napa, kula bakar kemangi janjane iman-iman. Kudune nggih lalapan malah dicobong, ngeten Bu. Itu selemah-lemahnya iman, karena kita tidak bisa mengingkari dengan lisan dan tangan kita. Hanya bisa mengingkari napa Bu? Ya Allah, nyong asline ora cocok matkon kayang kene, Bu. Nyong asline deke nek arep kayang kene kudu njaluk pangestu ndemen. Menggon mengkana kae. Ya Allah, Ustaz kalau nggak melakukan tuh gimana? Di keluarga tuh begini. Jawabannya, kalau Anda mampu minta kekuatan kepada Allah, Bu, niku musyrik. Kalau Anda mampu dan punya kekuatan, Bu, angger ibu kados niku kula pokoke ajeng lunga saking umah. Ketika tidak punya kekuatan, ingkari dengan apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada keluarga besar kita. Ya Allah, kula mboten ngandel napa-napa niki, ning kula mboten duwe kekuatan niku kula tesih lemah. Maka orang-orang yang disebut orang lemah itu bukan yang fisiknya tidak sempurna, bukan yang ketika jalan ke masjid harus dituntun, bukan yang ketika jamaah berdiri dengan satu kaki. Orang yang lemah itu fisiknya kuat, tapi batinnya lemah dalam menolak kemungkaran. Fisiknya ke masjid Bu, tapi keluar masjid berbuat syirik, itu lemah atau kuat? Lemah. Datang dia ke pengajian, tapi giliran ada tontonan datang pula dia. Kuat fisiknya Bu. Dengan barang ngaji, benar ketemu nang kene, nggih, Masya Allah Bu. Kuat fisiknya, tapi apa Bu? Hatinya lemah. Maka itulah yang disebut mukmin yang lemah, dan versi Fatir 32 dia disebut apa? Zalimun. Ingat Ibu, setiap kita bermaksiat, walaupun badan kita kuat, tidak memakai koyo, walaupun Ibu rajin fitness dan sininya kalau diginikan, tapi ketika dengan maksiat kita tidak mampu menolak, sekuat apapun, sesispek apapun, seideal apapun bentuk tubuh kita, kata Allah dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah dalam Fatir 32, sabda Rasulullah dalam Muslim, kita tergolong orang-orang yang lemah. Tetapi ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita lemah fisiknya, tetapi di dalam baring tidurnya dia membaca Al-Quran, dia ingat berzikir, lemah fisiknya, tapi versi Al-Quran dan versi hadis dia tergolong apa Bu? Sampai sini kulon pun deg-degan Bu. Kalau ada isi kuesioner untuk mengetahui kira-kira kita masuk wilayah mana Bu, jangan-jangan terindikasi kuat kita masuk golongan yang apa Bu? Pertama, karena kita sering tidak punya kekuatan untuk menolak kemaksiatan. Sekarang kita lihat yang kedua. Wa minhum muqtasid. Siapa orang-orang yang muqtasid ini? Kata para ulama di dalam tafsir, orang-orang yang disebut orang-orang muqtasid adalah orang yang mengerjakan kebaikan wajibnya saja. Sunnahnya enggak dilakukan. Sesekali dia berbuat salah, sesekali. Tetapi kebaikannya dominan daripada keburukannya. Kalau yang pertama tadi Bu, orang yang mencampur adukan antara kebaikan dan, tapi apa yang mendominasi? Dia lemah menolak nopo
Yang kedua, orang yang melakukan kebaikan tetapi hanya nopanya saja, wajibnya saja. Sesekali dia berbuat maksiat tetapi tetap kebaikannya nopo mendominasi. Mangsane ngaos? Ngaos. Sholat sunnah-sunnahnya dia belum kepingin, Bu. Wajibnya saja. Tapi jangan berkecil hati. Sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dikasih satu amalan aja yang bisa, ya Allah, syariat Islam ini kok banyak sekali ya Rasulullah. Mbak kula diparingi satu aja amal yang mencukupkan aku kepada syariat yang banyak ini. Kata Rasulullah SAW, kalau kita sudah iman kemudian istiqomah, lakukan perkara yang wajib. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau aku melakukan yang wajib saja itu cukup? Kata Rasulullah SAW, kalau kita memperbaiki yang wajib, wajibnya baik, maka kata Rasulullah cukup. Bukankah kita pernah mendengar ada seorang yang cinta kepada surat Al-Ikhlas sampai dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dikasih imamnya berepon, lah ngapa? Lah amben sholat sing diwaos Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian orang ini ditanya, kenapa kamu setiap sholat membaca surat? Karena kecintaan saya kepada surah Al-Ikhlas. Karena surat itu bagus sekali, Bu. Lain dengan kita, tapi kita juga cinta, Bu. Tapi cintanya kita karena apa, Bu? Karena kalau sholat maca qul huwallahu ahad cepat. Nah, kalau anak saya kalau jamaah, bunda suratan pendek ya gitu. Jadi belum takbir sudah di apa, Bu? Sudah di request. Jadi kita sama sahabat bedanya dikit, Bu. Gitu. Kan sama-sama cinta dengan surat apa? Al-Ikhlas. Kalau beliau benar-benar cinta karena memahami artinya setiap huruf, setiap kalimat. Kalau kita cinta karena kalau sholat dengan Al-Ikhlas sholatnya cepat. Maka imam yang paling kita cintai juga persis kayak sahabat tadi, Bu. Oh, kita juga cinta sama imam yang senang membaca Al-Ikhlas. Mboten ngaku, mboten napa-napa nyatane nyata wingi Ramadan sih, Bu. Sing paling disenengi imam sing suratane pendek-pendek. Kembali kepada surat Al-Ikhlas, Bu. Masya Allah. Kita tarik ke perempuan. Perempuan yang sholat berapa, Bu? 5 waktu. Wajib apa enggak? Di situ ada disebutkan sunnah apa enggak? Enggak. Yang kedua puasa Ramadan. Wajib. Disebutkan puasa sunnah apa enggak? Enggak. Taat sama suami. Wajib. Disebutkan yang lain-lain enggak? Yang ketiga, yang keempat, menjaga kesucian, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Itu wajib. Disebutkan yang lain-lain enggak? Dalam 4 kriteria ini yang disebutkan semuanya ibadah wajib. Enggak disebutkan yang umroh, ayo datang ke Mafaza, ayo datang ke kajian Jumat, ayo datang ke kajian Selasa, enggak sebut, Bu. Asal kita sholat berapa? 5 waktu, puasa Ramadan, manut sama suami, kemudian kita menjaga kemaluan, pintu surga yang jumlahnya ada berapa? Semuanya terbuka lebar. Itu wajibnya saja. Tetapi sesekali masih berbuat maksiat dan alhamdulillah wajibnya mendominasi. Itulah orang-orang yang disebut dengan golongan muktasid. Ada kami pernah ngaji yang menyebutkan muktasid itu elek sama apiknya seimbang. Kalau yang zalimun li nafsi elek sama apiknya jeglek. Banyak napanya, Bu? Kita kembali kepada ayat. Masya Allah, faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu wa ma adraka ma hiyah narun. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya berat, maka fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat, adapun yang timbangannya ringan, timbangan kebaikannya ringan, keburukannya lebih nama, Bu. Masya Allah, fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun. Maka ada di dalam Al-Quran namanya surah Al-A'raf. Apa itu surat Al-A'raf? A'raf itu adalah dinding yang tinggi, Bu. Jadi ada orang, Allahu ta'ala alam bisawab, kita pernah pelajari, orang yang kebaikannya dengan keburukannya itu apa, Bu? Sama. Maka kemana dia akan ditempatkan? Dia ditempatkan di sebuah dinding antara surga dan
neraka. Di satu dinding yang bernama apa Bu? Dia menunggu pengadilan Allah. Kemana dia akhirnya dimasukkan. Karena kebaikannya dengan keburukannya apa Bu? Sama. Maka kemana dia? Maka ditunggu. Mungkin ada jamaah mafaza yang mau Ustazah Eva ngaji teng ngarepe kula tapi jebule teng mburi. Diminta lagi pahala ngaji Bu. Ya Allah, beliau nggak mulang ngaji, saya yang mulang ngaji. Gara-gara saya sebut nama beliau, pahala saya jadi apa Bu? Ibu ini kucok, ya Allah mana temen yang terus maca Quran karena orang maca Quran kata gelendengi, berarti bacaan Quran kita ditransfer kemana Bu? Maka ibu sekalian, pada hari itu kita itu pengen cepat-cepat diadili Bu. Kenapa? Supaya kita segera mendapatkan apa yang kita dapatkan. Yang baik dapat yang baik, yang buruk sudah gimana sih Bu kalau terkatung-katung tanpa nasib Bu? Cetolah, kenilah nek nek ora. Sering orang jawab nek nek ora. Karena digantung itu tidak apa Bu? Tidak enak. Al-a'raf. Orang-orang yang kebaikannya dengan keburukannya wallahu taala alam bisawab. Dan golongan muqtasid ini dia hanya melakukan yang apa Bu? Wajib. Mirip siapa Bu? Mirip yang bicara Bu. Kita belum cinta dengan yang sunnah-sunnah. Kita tuh sunnahnya masih dipilihi. Terutama yang apa Bu? Yang apa Bu? Ya yang gampang. Masya Allah. Kita pilih yang apa Bu? Dan ingat Ibu, sunnah itu bukan hanya anjuran. Tetapi banyak sunnah itu yang melarang. Allahu Akbar. Kalau kita kesentuh anjing dicuci berapa kali Bu? 7 kali. Terakhirnya pakai apa? Karena anjing liurnya termasuk najis apa? Mughaladah, najis yang apa? Tapi banyak hari ini orang Islam di Masya Allah, di negeri sana Bu, nggak mau kesentuh apa Bu? Tapi dengan ringannya dia menyentuh, bersalaman dengan yang bukan. Apa kata Rasulullah? Salaman dengan yang bukan muhrim. Lebih baik diapakan? Lebih mengerikan mana dari terkena anjing Bu? Allah. Kemudian hari ini banyak orang yang tidak mau makan daging babi karena meyakini bahwa daging babi bukankah mencederai kehormatan orang lain juga? Tapi kita tidak sejatinya kita podo mawon niku Bu. Ketika tangan kita loh tersentuh, ingat sunnahnya Nabi, perintahnya Islam bukan hanya yang sholat sunnah, bukan hanya yang puasa Senin Kemis, tapi jangan bersalaman dengan yang bukan muhrim. Jangan duduk-duduk di nopo kalau kita di kuburan Bu. Di nisan, hari ini banyak yang melakukan. Ketika berdoa dengan santainya duduk di siapa Bu? Nisannya orang sambil nawa Bu? Mendoakan bisa dari rumah. Kita di situ ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Kadang-kadang jatuhnya makruh bagi perempuan yang hatinya belum nawa Bu? Belum siap. Sampai ke kuburan dudukin siapa Bu? Dudukin nisan. Dosanya luar biasa. Maka ibunda, sunnah itu bukan hanya yang anjuran, tetapi banyak berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa larangan. Maka ibunda, ini pemetaan yang kedua, orang-orang yang disebut dengan muqtasid, termasuk kuat, apa termasuk lemah? Ya di antara keduanya. Lalu yang ketiga, kita baru akan belajar yang disebut Rasulullah dengan al-mu'minu al-qawiyyu khairum minal mu'min ad-dha'if. Siapa orang-orang mukmin yang kuat itu adalah orang-orang yang disebut dalam surah Al-Fatir dengan sebutan wa minhum sabiqun bil khairat. Jangan dikoma tapi sampaikan kepada waqaf jaiz. Ada kalimat biiznillah. Siapa orang-orang yang sabiqun bil khairat? Kata ulama tafsir ketika menafsiri ayat ini, orang yang melaksanakan wajib dan sunnah. Masya Allah. Apa Bu? Wajib dan sunnah. Dan sabiqun bil, ibu penafas tabikul khairat. Artinya apa? Berlomba-lombalah. Nah, sabiqun bil wonge itak-ituk terhadap kebaikan. Nah, apa Bu? Sat. Nah, niku sekarang yang lagi viral sat kaleh sat itak kaleh gage. Enggal itulah orang yang bercepat-cepat di dalam kebaikan. Maka Masya Allah, orang-orang yang bersedekah kepada Rasulullah di saat sebelum Rasulullah hijrah dengan
Setelah Rasulullah hijrah nilainya berbeda, Bu. Maka ketika kita belajar sejarah Abu Bakar, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah salah satu milik seorang sahabat yang bernama siapa, Bu? Abu Bakar. Karena di saat itu semua orang mendustakan Rasulullah. Abu Bakar membenarkan Rasulullah tidak hanya dengan lisannya, tapi hartanya juga apa, Bu? Dikeluarkan untuk memerdekakan apa, Bu? Contohnya siapa yang dimerdekakan? Bilal. Dan keutamaannya Abu Bakar tidak memerdekakan Bilal untuk menjadi budaknya Abu Bakar. Tetapi benar-benar dimerdekakan supaya Bilal menjadi orang yang apa, Bu? Itulah sedekah yang paling bermanfaat kata Rasulullah SAW. Karena waktu itu nggak banyak orang mau sedekah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yang datang ngaji pertama dengan yang datang ngaji carry, sama apa enggak, Bu? Yang tidak terlambat dengan yang terlambat, sama atau tidak, Bu? Tidak sama, Bu, tidak sama. Maaf ya, Bu, yang terlambat ya, Bu. Ya saya sih tidak menyindir dong. Ini Kak, saya diminta menerangkan ayat ini, Bu. Jadi kalau ada pengumuman yang cepat-cepat jawab menanggapi dengan yang kondeset apa, Bu? Ya tidak sama, Bu. Maka orang yang sabikun bil khairat, dia cirinya melaksanakan apa? Wajib, kemudian melaksanakan apa? Dan dia selalu itak-iduk, sat-sat, gage-gage, enggal. Wah, ini yang duduk pertama tadi, Bu. Sayang panitia hari ini tidak menyiapkan hadiah umroh ya, Bu. Dihadiahi oleh Allah insya Allah, Bu. Mergane apa? Walah, pun jelas lho tong flyer mboten ngapusi nek mafazah nggih. Jam 1 tulisannya dalam kurung apa? Persiapan setengah 2. Jadi kami nggak bohong, Bu. Jam 1 tulisannya apa, Bu? Ya ikan anak yang mengana, ikan yang mengine. Tapi ada ibu-ibu itak-iduk. Berarti niku yang sabikun. Nah sekarang malih sing beto putra kali sing buatan beto putra. Menang sinten, Bu? Ini enggak belani cewek, hari ini saya membawa anak saya gitu, Bu. Sece ganjaran ya, Bu. Yang kesini diantar suami sampai bawah situ cipika cipiki. Nanti ketika sudah selesai telepon papa, mama sudah selesai. Lalu kesini dijemput dengan yang kesini naik angkot ngenteni suwi sangune pas-pasan kondur kudanan tekan ngumah dewekan kelambi dikumbah dewek dimeni kalau sing dijemput cipika-cipiki ambil lagi sampai rumah baju basah sudah ada yang nopo, Bu? Ganjarannya sami napa mboten, Bu? Wayu luru pembelaan dewek-dewekmu. Tapi kan kula umahe adoh us ngaten. Ya sing adoh karo sing cepak beda. Lah aja maning wis cepak kamangkate nah kena maning sing keri-keri. Masyaallah. Itulah orang-orang yang sabikun. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang disebut dengan surah Fatir 32 dengan sabikun bil khairat itulah orang-orang yang disebut di dalam hadis Muslim sebagai orang-orang yang kuat. Kenapa dia kuat? Dia cepat-cepat menggapai kebaikan. Dia lumpuh, tapi dia cepat-cepat, Masya Allah. Sampai nyopot sandalnya saja sulit, sujudnya saja sulit, berdirinya saja lemah tubuhnya, tak sempurna bentuk kakinya, tak sempurna anggota tangannya, tapi dia bercepat-cepat menerima panggilan Allah. Lemah fisiknya tapi kuat hatinya, dan itulah orang-orang yang dimaksudkan di dalam hadis orang mukmin yang kuat. Jadi hari ini boleh kita bilang, ayo Mas, wong lanang kayak kudu napa, Bu? Laki-laki itu takdirnya napa kalau dalam Islam? Disuruh apa, Bu? Disuruh jadi pemimpin. Dan apa kewajiban seorang laki-laki ini, Bu? Jihad, apa, Bu? Maka Ustadz Budi Asyari itu, Bu, pernah ceramah seperti ini. Saya sedih ketika salaman dengan laki-laki sekarang tuh salamannya tuh gitu. Mestinya kalau laki-laki salaman itu pripun, Bu? Ya ibu kan nggak tahu, kan kita nggak salaman ya, Bu. Salamannya sama suami kan kita nggak yang gitu kan, malah langsung gitu. Mestinya kalau laki-laki salaman tuh pripun, Bu? Hari ini banyak laki-laki yang kalau salaman apa, Bu? Maka beliau tuh sampai begini. Kita tuh dijajah dari segala
hal, Bu. Dijajah mulai makanan supaya yang dimakan anak kita itu tidak toyib, energinya tidak baik, hanya kemudian menjadi kekenyangan, tetapi tidak memberikan tubuh yang apa, Bu? Orang muslim dilemahkan. Kenapa? Tujuan kita besok berjihad dan generasi kita dilemahkan dari segala sisi. Narkoba, napa melebu, tontonan. Sehingga nek kita zaman cilik, wala ibu ngertes retek napa mboten, Bu? Nener tahu. Wah, damel gubuk tengah kesorotan matahari kulitnya napa, Bu? Nek kudanan meriang mboten, Bu? Wong nek kula kelingan biyen nek mboten salah niki, Bu. Angger udan ke malah nyengaja napa, Bu? Metu ngumah langsung napa, Bu? Udan-udanan. Niku angger teng ngumah li wonten talang. Sing wonten napa nih, Bu? Sentok. Malah napa, Bu? Ya di situ itu sambil muter-muter tersentor napa, Bu? Tersentor air. Coba anak-anak kita sekarang, ibunya juga gitu. Kalau anaknya kehujanan langsung bilang apa, Bu? Jangan hujan-hujanan, Nak, nanti. Ya, bukan berarti Ustazah Eva menganjurkan ibu putranya kan hujan-hujanan, tapi ada keyakinan dari kita, air hujan apa, Bu? Berkah. Jadi yang karena kita tuh nggak seyakin itu, Bu. Masya Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, kulitnya ireng karena dolannya teng pundi, Bu? Bocah seniki kulitnya. Tapi pastikan. Jadi nggak salah. Bukan berarti kita belajar hadis ini kemudian kita melarang anak kita jangan olahraga, jangan memanah. Kata ustazah tuh yang kuat tuh bukan yang kayak gitu, tapi yang kuat itu yang idak itu ke. Loh, bagaimana mau berjihad kalau badannya lemah? Maka ayo bentuk kita syukur kepada badan kita adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Maka olahraga boleh, Bu? Berkuda boleh, Bu? Berenang boleh, Bu? Yang tidak boleh ibu-ibu berenang menggunakan pakaian yang simple. Ibu senam boleh, Bu? Ya, yang tidak boleh ibu senam di syuting padahal kelambine simple. Ibu boleh olahraga, jualan kemana saja boleh, tapi gunakan pakaian yang tidak simple. Dalam tanda kutip tetap menjaga aturan syariat. Ya kita mau jaga kekuatan. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari 3 ini, kira-kira kita golongan yang mana? Kula nek Ramadan kayaknya nomor 3 us. Nek Sawal kula medun dadi nomor 2 us. Karena Ramadan Quran dilakoni, sunnah sedekah, bagi takjil, bajunya dibongkar, diparing-maring ke, bagi-bagi sarung niku Ramadan. Saya kalau Ramadan mesti mukmin, ke masjid subuh, ke masjid isya, ditambah taraweh masih tadarus. Begitu Ramadan rampung, saya pindah grade us. Siki ke masjidnya Gor. Apa, Bu? Qur'ane mogor. Nah, begitu Sawal sudah lewat, halal bihalal sudah selesai us, saya langsung pindah grade yang terakhir, napa, Bu? Sudah mulai senang lagi dengan yang itu, masya Allah ibunda. Makanya ada kalimat bi'idznillah. Sesungguhnya kita bisa istiqomah, menjadi golongan yang paling tinggi, menjadi yang super of super, menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat. Kita nggak bisa jadi kayak gitu kecuali kita ditolong. Maka nggak boleh dalam ibadah kita mengandalkan kemampuan kita. Contohnya gini, yang Ramadan wingi kuat ping 3 Kak. Nek Ramadan ke ya insya Allah kuat ping 4, Bu. Saya pernah kecentok. Ibu tahu kecentok, Bu? Saya bawa door prize. Saya bertanya kepada jamaah di sebuah majelis, siapa yang khatam 3 kali? Ternyata nggak ada yang angkat tangan. Saya bercanda. Karena saya berharap bercanda ini nggak ada yang dapat door prize. Karena semuanya berarti di bawah. Ternyata, Bu, berarti Ibu 4 kali. Ya us. Ada yang lebih tinggi lagi? Ya us. Dan ada yang khatam 8 kali sepanjang bulan Ramadan. Jur kulon jur njukut dompet maneng jur. Lah mau nih sepisan. Ora ana sing oleh door prize. Pahan 4 kali, 5 kali, 6 kali, 8 kali. Hari itu saya astagfirullahaladzim. Sabiqun bil khairat.
Gak bisa dibikin-bikin. Nek tiang mboten remen kali Quran, duke Ramadan apa nggih mboten remen kali Quran, Bu. Orang ndak seneng ngaji sampai Ramadan ya ndak seneng ngaji tetep, Bu. Masya Allah. Maka bersyukur kepada Allah. Biidznillah semoga Allah mengizinkan kita, memberi kekuatan kita. Jangan andalkan kekuatan dalam beribadah. Allah bisa membolak-balikkan hati kita dengan singkat. Maka jargon ibadahnya orang Islam itu la haula. Kula iso ngaji krana Allah. Kula saged sedekah krana Allah. Kula saged bantu bocah yatim krana semua krana Allah, bukan karena kita pinter usaha, kemudian ibu punya uang, kemudian kita yo alhamdulillah nyong bisnisnya sukses nyerta yang bantu orang. Bukan karena siapa Ibu? Karena Allah. Maka ingat ada kalimat biidznillah. Kita nggak bisa. Mata kita ini Bu, Masya Allah. Inilah yang kemarin kita pengajian itu disebut rezeki Bu. Maka kemarin dari Senin itu ya Allah, sederhanakan duniaku, istimewakan rezekiku. Bu, bisa ngaji itu rezeki apa dunia, Bu? Secara dunia maaf, Ibu harus memasukkan uang kemana, Bu? Tapi bisa ngaji itu tidak semua orang bisa ngaji, Bu. Bisa duduk mendengarkan majelis ilmu, nikmat bertemu dengan segini banyak saudara, itu rezeki. Maka Ustadz Abu Basam Umar minta tuh Bu, kalau berdoa ya Allah, sederhanakan duniaku, tapi istimewakan. Saya tahu Ibu pengen yang ketiga. Ya Allah, istimewakan juga duniaku dan istimewakan rezekiku. Saya tahu, tapi saya sengaja nggak bertanya. Saya tahu udah jawabannya Bu. Jangan Bu, kan itu meleh uripe sederhana neng ibadai apik apa meleh ibadai apik neng? Nah niku mesti Ibu jawabannya uripe apik ngibadahe apik. Nah itu. Maka Ibu sekalian yang dirahmati Allah, poin dari pengajian kita tepat 1 jam Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup gage. Masya Allah. Bu, ini baru saya kalau istilahnya tuh tes riak. Insya Allah seandainya kita melaksanakan aksi Palestina batch ketiga, ibu-ibu siap? Insya Allah siap. Nanti kita rapatkan beserta teman-teman Banjarnegara insya Allah tanggal 4 ini. Hari Ahad ini di alun-alun Banjarnegara. Insya Allah biidznillah kita menyusul kembali berjuang untuk saudara-saudara kita di Palestina. Napa kuncinya nih Bu? Itu gage gelis amun dadi wong keri. Nah, Mas ngaji ya. Nama aneh. Ajak keri ustazah kalau kayak keri kita melakukan bercanda. Pokoknya kudu itu gage enggal. Jangan sampai ketinggalan. Dan saya tutup, ditekankan lagi Bu. Makanya Ibu boleh cek Google. Artikel yang sudah menyebar di HP kita masing-masing. Ketika Allah berbicara tentang kebaikan, Allah selalu menggunakan kalimat untuk mensegerakan. Contohnya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan, disuruh napa? Berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan cepat-cepatlah menuju ampunan Tuhanmu. Perkara nyuwun ngapunten tobat kalih Gusti Allah kan napa? Cepat-cepat. Ada satu ayat lagi. Fafirru ilallah. Maka segeralah lari menuju, kabur, cepat-cepat menuju Allah. Berarti kembali kepada Allah. Kata Quran suruh apa? Tetapi ketika berbicara tentang dunia, Al-Quran berkata berjalanlah. Ketika urusan dunia kan melaku, tapi urusan taubat suruh apa? Cepat. Urusan berzikir suruh apa Bu? Ya Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau datang panggilan pada hari Jumat meminta orang untuk sholat Jumat, maka cepat-cepatlah datangi panggilan itu wa dzarul bai', dan tinggalkanlah kegiatan berniaga. Urusan pergi sholat Jumat, urusan panggilan Allah disuruh napa meleh Bu? Tapi cek nanti di Quran ketika Allah berbicara tentang dunia kan apa Bu? Niki terakhir. Ibu nek mboten salat, mboten ngaos tetep diparingi rezeki napa mboten Bu? Ibu nek maksiat kelambine simpel-simpel Bu.
Sedekahnya tan saya simpel, tetap diparingi rezeki napa mboten, Bu? Tetap, Bu, tetap dikasih dunia. Karena dunia itu sudah dipaket. Makanya orang yang enggak sholat sekalipun dapat dunia atau tidak? Dapat, Bu. Kalau dia mau berusaha, mereka pintar, mereka yang menguasai, Bu. Tetapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah yang berikan itu. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibu nggak usah ngaji, ibu nggak usah baca Quran, tetap dapat dunia, tetap, tapi tidak mendapatkan rizki akhirat. Makanya Rasulullah berdoa, Rabbi zidni warzuqni. Ternyata kefahaman terhadap agama, kata Rasulullah, itu rezeki. Ya Allah, kita pulang dari pundi-pundi, Bu. Anak-anak terus ngoyok, Bunda. Masa, itu rezeki, Bu. Ada orang tua yang ketika pulang anaknya malas ketemu orang tuanya, nutup pintu, Bu. Masya Allah. Ketika kita pulang, suami kita berkata, jadi ngeskonder, Bu. Bukan letakkan mahrid. Ini ku rezeki, Bu. Ekin mending tita, koni timbang ora di. Nah, gitu kan masih mending lo ditanya, Bu. Itu rezeki. Banyak istri yang keluar ya tidak dipedulikan, pulang ya. Bahasa Inggrisnya pan lunga ya kono, pan beli ya kono. Ora beli ya. Kenapa Ibu? Karena tidak lagi mendapatkan rizki keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Coba lihat, Bu, anak-anak saya cok ngeten iki, ya Allah, ada anak yang disuruh maam sama ini mau. Saya cok gini sama Allah, astagfirullah, napa ini saya diuji ya? Kalau nanya anak tuh, kakak mau maam apa? Jawaban anak saya, ada apa? Lalu saya sebut telur mentah. Ya, Bu. Ikan mentah, saya gitu bercanda sama anak. Ikan mentah. Nugget mentah, semuanya mentah. Orang ditanya mau mam sama apa tuh lo mau jawab yang apa gitu, Bu. Ya Allah, Bu. Ya Allah. Itu rezeki loh kalau punya anak mau mam sama apa aja, Bu. Bu tak terapke ternyata awake kula dhewe, Bu. Ketika nanya anak-anak mau makan sama apa? Punya. Terus nanti lihat meja makan. Kenapa enggak makan? Enggak ada yang karena anak-anak kita sekarang sudah topoki nomor Bu. Dimsum napa mele, Bu? Teriyaki napa mele, Bu? Pokoknya angger sing ya Allah, ya Allah, Allah Akbar. Maka Ibunda, rezeki itu banyak Allah berikan kepada kita walaupun dunia kita oleh Allah diseder. Kula jeng takon mele genahe dhewek golongan nomor pinten niki, Bu? Pripun niki genah-genahan sederenge bubar, Bu? Golongan nomor berapa, Bu? Kalau lagi di pengajian golongan nomor berapa? 3. Begitu di mobil jatuh 10%, sampai lampu merah jatuh 10% lagi, sampai rumah habis. Jadi golongan yang keberapa, Bu? Kula ngertos kula dhewek angger teng pengajian ngeten, yakin yang lebarke gak berubah. Nyong gak idak-iduk pokoke. Nyong wis ora ban keri maning pokoke nek anak apa nyong gak nomor. Niku nek teng pengajian niku kados niku, Bu. Tapi nek pun tekan ngomah alah. Mulane sama Allah diminta ngajinya sekali atau ngaji terus? Nah, karena kita ngaji saja masih seperti itu, napa meleh kamboten? Mboten nonton sing ngelingaken. Maka Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, doa kita semuanya biidznillah, semoga kita diberi kekuatan untuk menjadi golongan yang keberapa, Bu? 3. Sabiqun bil khairat, yang kata hadis disebutkan sebagai mukmin yang napa, Bu? Kuat. Masya Allah. Maka Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan. Jargon kita di dalam beribadah, la haula wala quwwata illa billah. Hadisnya bagaimana tadi, Bu? Orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi falikullin khairun, setiap yang lemah, yang kuat juga punya kebaikan. Punya apa, Bu? Jadi walaupun kita berdoa kepada Allah, golongan yang ketiga tidak boleh merendahkan apa, Bu? Contoh, obrolan Ibu sudah, ayo kemana? Majelis, sudah barakallahu fiik gitu, Bu. Sudah, ya Allah bagaimana baik? Khair, alhamdulillah Ustazah. Ada yang, apa sih barakallahu fiik sih apa? Ada, Bu.
Ada Bu, yang benar-benar enggak. Ya Allah kita sudah bilangnya majelis, barakallahu fiik, insya Allah, mabruk, alfa mabruk. Ada yang apa sih barakallahu? Aku jawabnya gimana Us? Aku jawabnya gimana? Ibu yang jazakumullah khair sudah bisa jawab wa iyyakum. Masya Allah. Ada yang jazakumullah khair. Aku jawab apa? Gitu Bu. Itu Masya Allah, ada yang zalimun li nafsi, ada yang muktasid, ada yang sabiqun bil khairat. Kalau kembali kepada hadis, orang yang kuat dan lemah sekalipun tetap berpeluang mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Maka lagi-lagi biidnillah yang seperti tadi itu, Jan majelis sih apa? Ayo yuk, apalagi halakoh. Sekarang kitab apa? Apa sih udah ngomong kitab-kitab Bu? Ya, Bu. Ada yang sama sekali belum tahu Bu. Karena memang ilmu belum sampai. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, ngaji kita bukan untuk merendahkan yang seperti itu. Ngaji kita bukan berarti ketika kita sudah bisa berbicara barakallahu fiik wa iyyakum uhibbuki fillah. Dan Masya Allah. Was uhibbuki jawabnya pripun? Jawabnya pripun? Takwarai sama-sama. Boten usah bingung-bingung. Masya Allah. Uhibbuki fillah jawabnya. Lah timbang boten apa kan balasannya semoga Allah mencintai orang yang telah mencintaiku karena Allah. Timbang ketawan napa Bu? Sama-sama. Jazakumullah khairan. Yang boten kok. Wa iyyakum pun tiwarai. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan katsira. Pertanyaannya seperti biasa, siapa yang butuh Quran nanti diambil di sini. Yang sudah punya Quran di rumah belum dibaca, ayo bawa Qurannya ke musola. Yang musolanya Qurannya mulai nopo? Mulai jelek. Yang jelek dibawa pulang, diperbaiki. Yang bagus punya ibu yang jarang dibaca dibawa kemana? Ini ada hadiah dari Dr. Solihah, semoga Allah memberikan beliau rahmat, diganti dengan ganti yang berlipat-lipat di dunia dan akhirat. Masya Allah. Nanti yang membutuhkan ada Quran, siap membawa pulang, membawa amanah. Oke, Ibu, Masya Allah. Pokoknya kalau Quran Ustaz Eva nggak buat door prize. Quran itu bagi yang butuh, yang Qurannya di rumah sudah. Nah itu contoh seperti yang di sampingnya Ibu itu, Masya Allah. Itu harus diperbaiki yang jelek-jelek dan seterusnya. Selepat kupat disiram santan, setelah lepat nyun pam. Mohon maaf Mafaza tidak menyiapkan kupat dan santan. Ya Bu, mangke teng dalem damel dewek. Mohon maaf tadi habis ngaji kata beliau niku onten bok. Muga-muga onten isine. Nek onten isine di dahar alhamdulillah, nek onten kurange pengurus semuanya memohon maaf atas segala kesalahan selama membersamai kajian. Semoga Allah memberikan hidangan kepada orang yang memberikan kita hidangan dan memberikan minum kepada orang-orang yang memberikan kita minum. Mohon maaf lahir batin, kupat dan santannya di rumah masing-masing. Sautonya di rumah masing-masing. Prasmanannya di rumah masing-masing. Jazakumullah, kami akhiri astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.